Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 2A yang berlokasi di Jawa Tengah, izin untuk memaparkan hasil proyek akhir kami untuk memenuhi acara responsi geospasial artificial intelligence. Jadi di sini kami beranggotakan Vilda Nabila, Aisyah, Rista, dan Safira. Oke, pada kesempatan ini kami akan memaparkan 3 proyek utama yang telah kami kerjakan yang mencakup penggunaan metode random forest, neural network, dan UNet sebagai pendekatan deep learning. Ketiga metode ini kami terapkan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan serta mendeteksi area bangunan pada wilayah Semarang dan sekitarnya. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana tiap metode bekerja, bagaimana model dilatih, serta hasil akhir berupa peta yang dihasilkan. Oke, proyek pertama merupakan penerapan metode random forest. Random forest termasuk ke dalam shallow learning dan bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan klasifikasi yang stabil dan konsisten. Pada proyek ini, kami menggunakan data dari Google Earth Engine, yaitu Citra Sentinel-2, tanggal 13 Juli tahun 2018 dan 8 Mei tahun 2020. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan stratified random sampling dan tidak menggunakan digitasi poligon manual seperti praktikum biasanya. Diharapkan agar proses pemilihan titik training lebih objektif dan konsisten. Untuk memastikan setiap kelas diwakili secara proporsional, teknik stratifikasi diterapkan langsung pada Google Earth Engine melalui fungsi stratified sample, sehingga jumlah sampel untuk masing-masing kelas dapat diatur secara seimbang. Wilayah pemetaan mencakup sebagian pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Citra yang digunakan memiliki resolusi 10 meter, jumlah band sebanyak 13 band. Oke, data training yang kami hasilkan berjumlah 600 sampel yang mencakup kelas gain, loss, dan no change. Sementara cloud dan shadow dibersihkan melalui masking karena bersifat gangguan spektral. Sampel inilah yang digunakan sebagai input untuk model random forest, di mana hasil evaluasi model menunjukkan performa yang dapat dikatakan cukup baik, dengan akurasi uji sebesar 93% dan cross validation terbaik mencapai 92%. Confusion matrix juga menunjukkan bahwa sebagian besar pixel terklasifikasi dengan benar dan kesalahan klasifikasi antar kelas relatif kecil. Peta hasil klasifikasi random forest menunjukkan um, peta hasil klasifikasi random forest menunjuk ini dikat ya nanti. Peta hasil klasifikasi random forest menunjukkan pembagian kelas yang tegas antara no change, loss, dan gain. Secara keseluruhan, random forest terbukti dapat menghasilkan peta klasifikasi perubahan tutupan yang bersih dan stabil. Selanjutnya adalah Project Neural Network. Oke, pada proyek kedua, kami menggunakan metode neural network atau jaringan saraf untuk melakukan klasifikasi perubahan tutupan lahan. Berbeda dengan random forest yang berbasis pohon keputusan, neural network memiliki kemampuan mempelajari pola nonlinear antar band spektral, sehingga dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih halus dan adaptif terhadap variasi lokal pixel. Model yang kami gunakan terdiri dari beberapa lapisan dense dengan fungsi aktivasi ReLU dan softmax, yang memungkinkan model mempelajari representasi yang lebih kompleks dari data citra. Hasil pelatihan menunjukkan performa model yang sangat stabil. Berdasarkan grafik cross entropy, nilai train loss turun dengan cepat pada epoch awal dan stabil pada nilai yang rendah, sementara nilai test loss juga berada pada rentang yang stabil tanpa indikasi overfitting. Grafik akurasi pun memperlihatkan bahwa performa model konsisten baik pada data training maupun pengujian. Secara keseluruhan, model mencapai akurasi sekitar 93,89%. Next. Peta hasil klasifikasi neural network menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan dapat dipetakan dengan detail lebih halus dibandingkan random forest. Dengan kemampuan neural network dalam menangkap pola nonlinear, model ini mampu memberikan klasifikasi yang lebih rinci pada area gain dan loss. Selanjutnya untuk proyek ketiga, yakni merupakan penerapan metode deep learning berbasis UNet untuk segmentasi bangunan. UNet sendiri merupakan arsitektur convolutional neural network yang sangat efektif untuk segmentasi citra karena mampu mempertahankan detail bentuk objek melalui mekanisme encoder-decoder dengan skip connection. Pada proyek ini, data yang kami gunakan merupakan data dari Copernicus. Data input berupa 2 citra Sentinel-2 tanggal 28 Mei tahun 2023 yang saling bertampalan. Sementara data label berasal dari hasil wizard classification pada ArcGIS Pro. Wilayah kajian kami adalah Kota Semarang dan Demak dengan resolusi citra 10 meter dan menggunakan 3 band RGB dengan kondisi awan di 0%.
Sebelum pelatihan, citra dipotong menjadi tile berukuran 256 kali 256 piksel agar dapat diolah oleh model deep learning. Proses dokumentasi seperti flipping dan rotasi juga dilakukan agar model lebih robust. Pelatihan dilakukan selama 50 epoch menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss boundary cross entropy. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa nilai train loss dan test loss menurun secara konsisten dan stabil pada rentang 0,10 hingga 0,15. Lalu nilai IOU mengalami peningkatan pesat di awal training dan stabil di kisaran 0,85 hingga 0,93 yang menunjukkan bahwa model mampu memahami struktur spasial bangunan dengan sangat baik. Lalu akurasi akhir model berada pada rentang 95 hingga 98%. Peta hasil klasifikasi UNET pada epoch 50 menampilkan segmentasi bangunan yang sangat presisi. Area permukiman, bangunan lahan terbangun, dan jaringan jalan tersegmentasi dengan rapi dan jelas, dengan bentuk objek yang terjaga berkat arsitektur UNET. Secara keseluruhan, model ini memiliki performa yang baik dalam melakukan segmentasi eh, lahan terbangun dan non-bangunan. Setelah menerapkan ketiga metode tersebut, kami melakukan perbandingan performa antara Random Forest, Neural Network, dan UNet. Random Forest memiliki keunggulan berupa hasil klasifikasi yang stabil dan konsisten, terutama karena metode Ensemble menggabungkan banyak decision tree sehingga minimalkan variasi prediksi. Neural Network sendiri memberikan hasil yang lebih halus dibandingkan Random Forest karena mampu mempelajari pola nonlinear antar band spektral. Secara kuantitatif, akurasi neural network sedikit lebih tinggi sebesar 93,89% dibandingkan dari random forest. Namun, kedua metode ini masih bekerja pada level pixel dan tidak mempertimbangkan konteks spasial secara menyeluruh. Sedangkan untuk UNet, pada segmentasi spasial objek bangunan, kami menerapkan model UNet berbasis deep learning dengan 50 epoch. Model ini menunjukkan kinerja tertinggi secara keseluruhan, mencapai akurasi hingga 98% dan interaction report union yang sangat tinggi, 0,93. Kinerja optimal ini didukung oleh arsitektur encoder-decoder unit yang secara efektif mengekstrak fitur kompleks dan mempertahankan detail spasial objek. Konsistensi seluruh metrik evaluasi termasuk loss yang stabil rendah menandakan bahwa unit mampu menghasilkan segmentasi yang presisi dan batas objek yang jelas. Oleh karena itu, unit menjadi metode paling optimal untuk pemetaan bangunan. Sementara Random Forest dan Neural Network tetap efektif untuk klasifikasi perubahan tutupan lahan berbasis pixel. Berikut merupakan AOI Citra Sentinel yang kami gunakan yang terdiri dari 2 tahun. Yang pertama tahun 2020 bulan 5 tanggal 8 dan tahun 2018 bulan 7 tanggal 13. Oke, berikut merupakan AOI area dari kajian deep learning. Ini merupakan scene 1, scene 2. Lalu labelnya kami peroleh melalui ArcGIS Pro melalui fungsi wizard classification. Ini jika ditampalkan dengan scene 1. Kemudian untuk akuisisi data melalui metode stratified random sampling, kami menggunakan Google Earth Engine. Berikut skripnya. Berikut terdapat beberapa skrip yang kami gunakan selama proses pengolahan. Yang pertama terdapat skrip untuk memperoleh RFA train, lalu hyperparameter tuning. Di sini ada untuk shallow learning dan neural network. Dilanjutkan dengan visualisasi yang kami peroleh. Di sini terdapat visualisasi dari random forest dan visualisasi dari neural network. Dan untuk deep learning, kami mengolah menggunakan Google Colab. Berikut skripnya dan kami menggunakan 50 epoch. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Filda, Eva, Ica, dan Safira pamit undur diri. Assalamualaikum. Dah.